150 orang dengan Rans yang bikin keren. Untuk presiden. Sudah disiapkan untuk semua yang hadir di GBK pada pagi hari ini. Ini lebih dari Piala Dunia, guys. Indonesia tanah airku. Bekerja keras tanpa lelah, tanpa menyerah. Setuju? Jayalah negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Siapa presiden kita? Saya akan ikut dalam kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan pada tanggal 20 November harinya Minggu di alun-alun Kabupaten Ciamis. Ka wargi-wargi anu aya di Ciamis ya, Tasik sareng sabodarenana harusnya kandidat keliling Indonesia itu termasuk mengumpulkan fundraising supaya fundraising berasal dari rakyat. Ini nggak jelas, pasti bohir semuanya. Suruh bikin jelas dulu aturannya, jangan mereka menikmati ketidakjelasan aturan. Ini bukan soal kita curiga atau tidak, karena nggak ada aturan, semua dapat dilakukan oleh orang. Tapi kalau kita bikin aturan, semua akan jelas. Insya Allah bila sesuai rencana tidak ada halangan, maka pada tanggal 24 November 2022 kami berencana untuk berkunjung ke Palu. Ayo kurang sasarengan iring di acara Jalan Sehat ya. Ya, saya justru heran ya, ketika partai-partai lain itu berlomba, lu ngejar apa sih gitu? Aturan mainnya aja belum kelar, yang baru selesai itu undang-undang pemilunya. Tapi seluruh turunan peraturan pelaksanaannya belum selesai. Kok sih tiba-tiba begini? Saya akan hadir di Istana Maimun, Kota Medan pada hari Jumat 4 November. Sekali lagi, ada kecemasan saya bahwa tumpukan kemarahan ini bisa mendatangkan korban. Karena ini nggak ada dalam skedul, KPU nggak terlibat. Di atas misalnya di acara Jalan Sehat ulang tahun Partai Nasdem anu ke-11. Bawaslu tidak terlibat. Ada pengumpulan massa ratusan ribu. Petugas pemilu tidak terlibat. Siapa yang menjamin keamanan Anies Baswedan? Ini seperti orang main catur kan, atau main kartu lah. Justru itulah masalahnya gitu, yang menyebabkan kita tidak bisa menghindar dari dugaan-dugaan orang bahwa karena nggak ada aturannya maka semua orang boleh menebak sebenarnya apa yang terjadi gitu. Siap berangkat? Siap! Berapa hari? 10 hari. 10 hari. Siap nggak? Siap! Kunjungan yang diumumkan, gaya Anies berbeda jauh dengan Ganjar yang tanpa banyak kata. Agar tim ini bisa bergerak jauh lebih cepat, segera ke lokasi, kemudian bisa bermanfaat. Dan tentu saja sampaikan salam sama warga untuk bisa lebih bersemangat. Mungkin yang belum terbawa mainan anak-anak itu. Sudah ada juga? Oke, baik, syukur. Sampaikan kepada anak-anak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pusat perhatian warga saat menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. Saat berjalan meninggalkan Stadion Manahan bersama sang istri, warga datang mengerubuti. Tidak hanya ingin bersalaman dan minta foto bersama, warga juga meneriakkan Ganjar Presiden. Antusiasme warga makin bertambah hingga sempat terjadi saling dorong. Beruntung situasi segera bisa terkendali hingga Ganjar dan istri bisa mencapai kendaraannya. Hasil patungan, hasil urunan dari seluruh relawan, ada biskuit 3.600 kaleng, ada susu 15.000 botol, ada terpal 1.400 lembar, ada selimut 2.000 pieces, ada pampers 42.000, ada air mineral 10.000 botol, ada beras 10 ton, ada mie instan
1000 dus, ada baju 1 truk, untuk sekarang juga dikirim ke Cianjur. Calon Presiden Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem memang paling beda. Di saat Indonesia masih berusaha memulihkan ekonomi dan bangkit dari pasca pandemi, serta bangkit dari peristiwa di Cianjur, Anies Baswedan disibukkan dengan kampanye ke berbagai daerah. Ini bukan rahasia lagi ya, entah hanya sekedar kunjungan atau termasuk kampanye. Anies selalu memberitahu jadwal kunjungannya melalui media sosialnya. Untuk saat ini Anies Baswedan memang lebih leluasa melakukan kegiatan politiknya karena sudah lepas dari jabatan gubernur. Langkahnya memang lebih bebas. Sehingga bagi Anies Baswedan tampaknya tiada hari tanpa bersafari. Anies Baswedan sudah menemui para pendukungnya di Medan, Sumatera Utara dan juga bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di hotel di Solo. Setelah itu Anies Baswedan ke Yogyakarta dan berlanjut ke Jawa Barat, yakni ke Tasikmalaya dan Ciamis. Anies Baswedan dan Partai Nasdem saat itu memang menggelar roadshow antara tanggal 5 sampai 6 November 2022 dan jalan pagi di alun-alun Ciamis Minggu 20 November. Nasdem sebagai partai politik pertama pendukung Anies Baswedan terus menggenjot elektabilitasnya. Tudingan jika Nasdem salah memilih Anies dan telah menyebabkan banyak kader Nasdem mundur dari pengurus terus diusahakan dipatahkan Nasdem, meskipun tidak akan pernah bisa. Selain itu, Nasdem juga berusaha menutup elektabilitas Nasdem yang terus terjun saat capreskan Anies. Hal ini didukung oleh hasil survei jika Nasdem memang termasuk partai dengan tingkat perpindahan pemilih atau volatilitas yang sangat tinggi seperti yang dialami oleh Pak. Apa yang dilihat dalam sambutan kedatangan Anies Baswedan mulai dari Bandara Kuala Namu hingga ke lokasi acara, di mana ribuan massa menyambut Anies dari parkiran hingga beberapa kilo sepanjang badan jalan. Sebelum kunjungan ke Medan, Anies memang sangat berhutang budi kepada Partai Nasdem. Dalam pidato deklarasi Indonesia Anies Baswedan mengatakan harapannya agar masyarakat mendukung adanya simfoni dan kolaborasi mensukseskan dan mendukung Nasdem sebagai partai yang mendukung Anies sebagai Capres 2024. Bisa dibilang pidato Anies berusaha mengangkat citra Nasdem yang ia tenggelamkan. Kemudian mengutip dari wartaekonomi.co.id pada 20 November memberitakan bahwa Anies Baswedan akan berkunjung ke Papua. Kunjungan itu disebut-sebut sebagai upaya memulihkan citra di tengah masyarakat non-muslim. Selain itu, Anies bakal berkunjung ke Aceh pada awal Desember mendatang, memenuhi permintaan masyarakat Tanah Ronceng yang dikutip dari detik.com 18 November. Perjalanan ke Aceh dan Papua jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi tentu saja Anies atau tim di belakang layar sudah siap dalam soal dana. Masalahnya, akankah safari Anies terancam sia-sia? Bukankah hingga sekarang belum ada kepastian antara Nasdem dengan calon mitra koalisinya? Padahal, Nasdem belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres-cawapres tanpa bantuan parpol atau gabungan parpol lain. Dua parpol yang berencana berkoalisi dengan Nasdem, yakni Partai Demokrat dan PKS, hingga sekarang pun belum sepakat soal siapa yang akan diusung sebagai cawapres. Barangkali Anies berpikir bahwa soal siapa cawapres tidak begitu sulit mencari, makanya lebih mementingkan safari politik. Dengan bersafari, Anies bisa melakukan semacam testing the water, sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai daerah. Tapi, bagi PKS dan Demokrat menempatkan kadernya sebagai cawapres pendamping Anies adalah soal yang sangat penting. Kalau salah satu dari partai itu kecewa, bisa dipastikan Anies batal menjadi cawapres. Kunjungan Anies ke berbagai daerah ini tentu sangat berbeda jauh dengan Ganjar. Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak pernah mengumbar kunjungannya ke publik kemana ia akan berkunjung. Ganjar bukan sosok yang mengharapkan banyak orang mendewakannya bak seorang idola menyambutnya.
Ganjar Pranowo dikenal dengan slogan suara rakyat adalah suara Tuhan. Gaya kepemimpinan yang unik serta milenial dinilai memang sangat efisien. Ganjar Pranowo memberikan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi langsung serta mengobrol dengan santai kepada dirinya. Cara milenial yang digunakan beliau adalah dengan memanfaatkan media sosial dengan tanpa cara. Implementasi slogan tersebut terlihat dari bagaimana cara Ganjar Pranowo yang sering membuka diskusi-diskusi publik terhadap suatu isu yang berkembang di masyarakat, di mana kesempatan ini sering dimanfaatkan kaum milenial untuk dapat bisa berkontribusi secara langsung dalam pembuatan keputusan. Wadah ini sangat menarik perhatian generasi milenial yang identik dengan kemampuan berpikir kritisnya. Hal inilah yang membuat rakyat semakin dekat dengan Ganjar. Rakyat tidak pernah merasa ada jarak dengan seorang Ganjar. Melakukan kunjungan dengan salaman dari jendela atas mobil adalah bukan gaya Ganjar. Ganjar Pranowo memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun tetap memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Beliau berhasil memberikan banyak perubahan positif untuk Jawa Tengah, sehingga banyak prestasi yang beliau dapatkan. Beliau juga cocok dijadikan sosok yang inspiratif. Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah sosok pemimpin sekaligus menjadi seorang manajer. Ganjar sebagai seorang pemimpin dapat merencanakan suatu visi besar yang terlihat dari slogannya, menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, mboten korupsi, mboten ngapusi. Di samping itu, Ganjar juga sangat berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut yang tercermin dari tindakan-tindakan Ganjar seperti contohnya inspeksi mendadak yang gencar dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Terbentuknya gaya kepemimpinan transformasional Ganjar tidak lepas dari tipe pengikut atau aktor-aktor yang mendukung atau followership kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Partisipasi masyarakat yang cukup intens pada forum diskusi yang dibuka oleh Ganjar menandakan bahwa pengikut dari kepemimpinan Ganjar Pranowo sangat aktif dan juga membawa dampak yang cukup positif